Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bestif semuanya, selamat datang di video kami. Di sini kami akan membagikan hasil eksplorasi dan visualisasi dataset kunjungan wisatawan ke Bali dari berbagai negara selama tahun 2018 dan 2019. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 4A8. Anggotanya terdiri dari M. Ilmi Alfaridzi dengan NIM 2304011368, Haris Alfian dengan NIM 2304011364, M. Fiter Mirano dengan NIM 2304011348, Kevanda Sondani Ilahi dengan NIM 2304011310, Hayatun Nazifah dengan NIM 2304011379, dan Sri Wahyuni dengan NIM 2304011384. Nah, jadi kami menggunakan dataset yang berisi data kunjungan wisatawan Bali berdasarkan negara asal dan bulan kunjungan. Dataset ini bestif berisi informasi jumlah wisatawan Bali dari berbagai negara pada tahun 2018 dan 2019. Data ini dipecah berdasarkan bulan kunjungan dari Januari hingga Desember. Setiap entry atau kolom mencakup tahun, wilayah, negara asal, serta jumlah kunjungan wisatawan setiap bulannya. Tujuan eksplorasi data ini adalah untuk mengetahui kualitas dan karakteristik data sebelum dianalisis lebih lanjut. Beberapa aspek penting yang diperiksa meliputi keberadaan nilai yang kosong atau hilang atau sering kita kenal dengan missing value. Kemudian dilanjut dengan data pencilan atau outlier, ketidakseimbangan data atau imbalance, inkonsistensi format, serta korelasi antar fitur. Tahap eksplorasi ini juga akan dilengkapi dengan visualisasi data untuk mempermudah pemahaman terhadap pola musiman dan sebaran wisatawan berdasarkan negara asal. Untuk memulainya, kami mulai mengimpor beberapa library yang penting, yakni sebagai berikut. Bestif, semua proses ini kami lakukan di Google Colab supaya lebih fleksibel dan lebih cepat tentunya. Setelah upload library, kami mengunggah file datasetnya dengan fungsi sebagai berikut dan membacanya menggunakan fungsi sebagai berikut. Dataset ini kemudian kami simpan ke variabel A sebagai data frame utama. Dan inilah dataset yang kami gunakan. Bestif bisa melihat dataset terdiri atas kolom year, area, country, dan daftar bulan dari Januari hingga Desember. Nah, langkah pertama eksplorasi ini adalah untuk mengecek missing value. Missing value atau nilai hilang atau none yang terjadi ketika data yang seharusnya ada menjadi tidak terisi. Hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan pengumpulan atau masalah teknis. Dampaknya, model dan analisis bisa menjadi bias. Solusinya bisa dengan mengisi nilai yang hilang menggunakan rata-rata atau mean, median, modus, atau teknik interpolasi, atau bahkan dengan menghapus data yang hilang. Nah, ternyata saat kami cek menggunakan sintaks sebagai berikut, ada 2 nilai kosong di bulan April. Lalu kami buat heatmapnya biar kelihatan posisi nilai kosongnya. Dan terlihat warna kuning menandakan ada data yang hilang. Nah, untuk mengatasinya, kami mengisi nilai none pada kolom April dengan nilai rata-rata atau mean pada baris yang bersinggungan dengan missing value tersebut. Hal ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Yeni Setiani et al. Pada 2023. Caranya seperti ini. Setelah itu, kita cek lagi menggunakan isnull.sum dan ya, sekarang semua nilai sudah terisi. Artinya, missing value sudah hilang sepenuhnya. Kemudian bestif, kita lanjut ke deteksi outlier atau pencilan. Outlier atau pencilan adalah nilai yang sangat berbeda jauh dari mayoritas data lainnya.
Biasanya, hal ini disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau fenomena yang jarang. Outlier tentu dapat mempengaruhi akurasi model. Solusinya adalah dengan mengidentifikasi atau memutuskan apakah outlier perlu dihapus, diubah, atau digunakan dalam analisis lebih lanjut. Nah, untuk mendeteksinya, kami pakai metode IQR atau Interquartile Range. Ini berguna buat tahu data yang terlalu jauh dari mayoritas nilai lainnya. Kodenya kira-kira seperti ini. Dan setelah dicek, ternyata total ada 225 outlier. Lumayan juga ya. Nah, supaya outlier nggak bikin model atau analisis kita menjadi bias, kami menggunakan teknik Winsorizing. Jadi, outliernya diganti dengan nilai batas bawah ataupun batas atas. Nah, selanjutnya kami juga cek format data. Setelah dicek dengan kode sebagai berikut, kebanyakan sudah integer, tapi ada sekitar 180-an nilai yang dalam bentuk desimal. Akan tetapi, karena nilainya valid dan tidak berpengaruh besar, kami putuskan untuk tetap menyimpannya. Nah, terakhir, kita lihat korelasi antar bulan. Kami buat matrik korelasi, lalu kami visualisasikan menggunakan heatmap. Tujuannya untuk tahu apakah pola kunjungan antar bulan saling berkaitan, dan ternyata banyak bulan yang saling berkolerasi kuat. Hal ini bisa jadi indikasi tren musiman. Nah, setelah eksplorasi, sekarang bagian yang paling seru, visualisasi data. Yang pertama, kami buat line plot untuk melihat rata-rata kunjungan per bulan di tiap tahun. Terlihat ada pola naik turun yang menandakan musim liburan atau peak season. Berikutnya, box plot. Ini menunjukkan sebaran data dan deteksi outlier secara visual. Besti bisa lihat median, kuartil, dan outlier tiap bulan. Selanjutnya, bar plot rata-rata tahunan per area. Bar plot ini menunjukkan rata-rata kunjungan wisatawan per area. Jadi, kelihatan deh mana area yang paling ramai didatangi turis dan mana yang kurang populer. Kemudian radar chart rata-rata bulanan per area. Radar chart ini keren banget buat membandingkan pola kunjungan antar area dalam satu tahun. Karena terlalu banyak area, kami tampilkan 5 area pertama sebagai contoh biar nggak terlalu padat. Nah, selanjutnya ada heatmap area versus bulan. Heatmap ini memperlihatkan rata-rata kunjungan tiap bulan di setiap area. Semakin gelap warnanya, semakin tinggi jumlah kunjungannya. Terakhir, kami pakai cluster map untuk melihat area yang punya pola kunjungan serupa. Ini berguna buat segmentasi wilayah pariwisata, misalnya buat strategi promosi ke depannya. Jadi, kesimpulannya, kami sudah melakukan eksplorasi data, mulai dari cek missing value, outlier, ketidakseimbangan, data tidak konsisten, hingga korelasi antar fitur. Setelah dibersihkan dan divisualisasikan, kita jadi lebih paham nih Bestif, pola kunjungan wisatawan ke Bali berdasarkan waktu dan wilayah. Semua proses ini penting banget untuk menyiapkan data sebelum masuk ke tahap analisis lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka konten edukatif seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.